Hai Sobat Level Up, kembali lagi untuk belajar bersama kami. Sekarang kami akan membahas fisika. Silahkan subscribe, komen, and like video ini agar kami semakin semangat dalam mengajar online ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis. Nah, ini ada beberapa poin-poin yang penting ya untuk kalian ketahui ya dalam hal teoritisnya. Pertama, pengertian arus listrik ya. Di sini simbolnya adalah I ya. Arus listrik itu adalah aliran partikel-partikel bermuatan listrik positif yang mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Oke, itu adalah pengertian dari arus listrik. Lalu di dalam kawat penghantar, elektron itu bergerak dari potensialnya rendah ke yang potensialnya tinggi. Oke, jadi arah arus listrik itu berlawanan sama arah arus elektron. Ya, ini adalah poin yang cukup penting ya. Oke, arus listrik itu juga mengalir di rangkaian yang tertutup. Oke, maksudnya tertutup kurang lebih kayak gini. Jadi maksudnya itu dia mengalirnya di dalam rangkaian gini aja. Jadi arus listrik itu nggak boleh garisnya itu keputus ya. Oke, nah ini rumusnya. Bisa ini kan atau ya. Cuma yang paling sering saya gunakan sebenarnya Q menggunakan I kali T. Dimana Q itu adalah muatan, I itu adalah arus ya, kuat arus satuannya ampere, dan T-nya itu satuan waktu yang pakai second. Oke. Masuk ke bagian kedua, hukum Ohm. Ya, hukum Ohm ini juga ada teoritis yang cukup penting yang kalian perlu tahu, di mana ampere meter itu selalu dipasang secara seri dengan hambatan. Ya, nih, ini seri namanya, nggak ada cabang ya. Untuk mengukur kuat arus ya. Lalu voltmeter yang mengukur beda potensial atau tegangan ya, itu harus dipasang secara paralel. Maksudnya gini nih. Tuh, paralel itu artinya ada cabang, ya. Oke, rumus yang sering digunakan itu adalah V dengan I kali R, di mana V itu tegangan, I itu kuat arus, dan R adalah hambatan. Lalu masuk lagi ke bagian hambatan listrik konduktor. Nah, ini adalah rumus yang sering digunakan, ya. R dengan rho kali L per A, ya. Di mana ada juga kalau misalnya berkaitan sama suhu ya, karena hambatan itu juga pengaruh ke suhu juga ya. Kalau misalnya suhunya panas, hambatannya akan berubah nilainya. Oke. Nah, ini keterangannya. R itu apa? Ya, hambatan. Rho itu hambat jenis, L itu panjang konduktornya, A itu luas penampang dari konduktornya. Nah, R0 ini adalah hambatan jenis pada suhu acuan T0. Umumnya T0 ini suhunya itu adalah 20 derajat Celcius. Oke, sedangkan kalau R adalah hambatan jenis di suhu T. Ya. Yang nanti pengaruhnya di sini nih, delta R ya, segitiga itu artinya delta ya. Sama dengan R0 kali alfa kali delta T. Nah, namanya delta itu pasti selisih ya. Delta R berarti selisih R dengan R0. Delta T berarti selisih T dengan T0. Oke, masuk ke bagian berikutnya, yaitu mengenai hukum pertama Kirchhoff yang berisi pada suatu titik cabang jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Atau kalau misalnya dalam bentuk penulisan rumusnya, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Oke ya, yuk kita mulai ke contoh soal ya. Yang pertama, total muatan yang mengitari suatu rangkaian selama 2 menit adalah 4,8 mikrokolom. Nah, diminta untuk menghitung kuat arus listrik dalam rangkaian tersebut. Yuk kita mulai, coba kerjain ya. Nah, di soal ini berarti kalau misalnya kita tulis ini diketahuinya ya, berarti waktunya adalah T itu adalah 2 menit. Yang kalau misalnya dirubah berarti jadinya 120 second. Oke. Lalu berikutnya Q ya, yang 4,8 mikrokolom ini adalah Q muatan ya, 4,8 mikrokolom. Nah, ini kalau misalnya kita rubah ke kolom berarti kita harus mengalihkan dengan 10 pangkat min 6 ya. Nah, setelah itu ditanyanya berarti adalah kuat arus listrik dalam rangkaian tersebut, berarti I ya.
Berarti I-nya berapa? Ya, jawab. Nah, Q sama dengan I kali T. Rumusnya gitu ya. Kita masukin 4,8 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan I dikalikan dengan waktunya 120. Berarti I sama dengan 4,8 dikali 10 pangkat min 6 dibagi oleh 120. Ya, dalam bentuk pecahan jadinya 1/25 dikali 10 pangkat min 6. Satuannya jangan lupa ya, yaitu ampere. Oke, yuk sekarang kita menuju jenis soal nomor 2 atau contoh soal kedua. Sebuah pemanas listrik diberikan tegangan 15 volt sehingga mengalir arus listrik sebesar 0,5 ampere. Berapa hambatannya? Oke, yuk. Sekarang kita mulai diketahuinya dulu. Nah, di sini diketahuinya berarti voltnya ya, tegangannya 15 volt dan kuat arusnya yaitu 0,5 ampere. Nah, ditanyanya berarti di sini adalah R-nya. Ya. Oke, yuk kita mulai bagian jawab. Nah, bagian menjawab berarti kita masukin dalam rumus yang V sama dengan I dikali R ya. Ini kita masukin 15, berarti I-nya udah ada 0,5 dan R-nya yang kita cari. Nah, di sini berarti kita pindah ruas lagi, berarti 15 dibagi 0,5 ya. Baru deh dapat R-nya, berarti sebesar 30 ohm ya. Nah, di soal nomor 3 ini kuat arus melalui komponen adalah 1/4 ampere. Ketika diberi tegangan 80 volt, berapa kuat arus yang melalui komponen jika tegangannya kita naikkan jadi 160 volt? Nah, kalau misalnya pengerjaan seperti ini ya, ini saya langsung jawab aja, jadi sedikit melewati bagian diketahui ya. Jadi kita kalau misalnya ada kondisi, saya anggap ini jadi dua kondisi karena ini voltnya yang pertama, lalu kalau misalnya dia dibuat jadi volt yang kedua yaitu 160, kita buatnya pakai perbandingan biar enak ngitungnya. Ya, V1 per V2 rumusnya sama ya, I1 kali R1 per I2 kali R2. Ya, nah di sini kita masukin 80 volt sebagai V1 dan 160 volt sebagai V2 ya. Lalu I1-nya sudah ada 1/4 ampere. I2 itu yang ditanya. Hambatannya, nah kalau misalnya soal seperti ini kan dia komponennya berarti sama ya, komponennya sama cuma dibedain voltnya, berarti karena komponennya sama hambatannya juga pasti sama, jadi kita boleh coret. Oke, lalu kita lakukan kali silang ya. Ini sebelumnya kita sederhanain dulu, 8/16 berarti setengah ya, sama dengan 1/4 per I2. Nah ini kita kali silang, I2 sama dengan ya 2 kali 1/4 ini, jadi setengah ampere. Sekarang ada lagi latihan berikutnya, jenis soal nomor 4 ya. Nah, jenis soal nomor 4 ini hampir mirip-mirip jenisnya kayak nomor 3, maksudnya kita bisa pakai perbandingan ya. Nih, dua penghantar silinder terbuat dari bahan yang sama ya, memiliki volume sama, tetapi penghantar yang satu ya 3 kali panjangnya dari panjang penghantar lainnya. Lalu jika penghantar yang lebih panjang itu hambatannya 1,8 ohm, berapa hambatan penghantar yang lebih pendek? Nah ini kalau misalnya kita ingat-ingat lagi nih rumus yang tadi di awal, berarti dia berkaitan sama yang rumus ini nih, R sama dengan rho L per A. Jadi di sini dia kasih tahu nih bahannya sama. Kalau bahannya sama, otomatis itu hambat jenis 1 sama hambat jenis 2 itu sama. Ya. Lalu katanya volumenya sama. Ya udah kita tulis lagi, volume 1 sama volume 2 sama. Tapi penghantar yang satu katanya 3 kali panjangnya dari penghantar lainnya. Berarti di sini boleh dianggap L1 sama dengan 3 kali L2 ya. Nah
dari sini kita bisa tahu ya berarti L1 itu yang lebih panjang ya. Oke, yuk. Kalau dalam mau masukin dalam rumus ini, oke, rho udah ada, L udah ada, tapi dia nggak mainin tentang volume. Berarti kita harus cari tahu nih bagaimana luasnya, ya. Untuk rumus luas sendiri itu kalau misalnya di matematika dia ada bagian namanya volume itu luas alas kali tinggi. Nah kalau di fisika di sini luas kali ukuran panjangnya, ya, itu adalah dibilang volume. Oke. Ya. Nah, jadi di sini volume sama dengan volume. Jadi di sini ada luas permukaan 1 dikali panjangnya sama dengan luas kedua dikali panjang kedua. Ya. Nah, luas pertamanya ini kita belum bisa buat persamaannya, tapi kalau dari L1-nya udah ada. Dia 3L2 sama dengan A2 kali L2. Nah, kalau luasnya begini ya, ini boleh coret nih. Kalau misalnya ini sama dengan dapat, berarti A2 itu nilainya adalah 3 dari A1. Oke. Nah, kalau udah dapat bagian ini, berarti kita ada dapat langsung nih 3 pernyataan ya. Kita masukin dalam bentuk perbandingan hambatan ini ya. Yuk, di sini berarti ada R1 per R2 sama dengan rho 1 L1 per A1 per rho 2 L2 per A2. Nah, ini dikasih tahu nih. Jika penghantar yang lebih panjang memiliki hambatan 1,8 ohm, ya. Nah, di sini berarti saya anggap nih sebagai R1. 1,8 per R2 sama dengan rho 1. Nah, rho 2 saya anggap langsung saya ganti tulisannya rho 1 karena di sini kan rho 2 sama rho 1 nilai sama, biar nanti bisa dicoret. Lalu L1 katanya 3L2. Nah, ini saya tulis jadi 3L2 per A1. Ini L2 A2 ya. Ini adalah 3A1. Jadi saya tulisnya gini. Biar apa? Biar kita bisa coret kayak gini. Kan L2 sama L2 bisa coret dong. A1 sama A1 juga bisa coret. Oke. Dapat di sini jadinya 1,8 per R2 sama dengan 3 dibagi 1, 3 ya. Per 1 bagi 3. Nah, ini 1/3. Oke. Nah, ini kita kalikan jadinya kali silang 3R2 sama dengan 1/3 dikali 1,8 ya. 1/3 dikali 1,8. Nah, di sini bisa coret jadinya dia 0,6. Dapat deh 3R2 sama dengan 0,6 dan R2 nilainya adalah 0,2 ohm. Sekarang jenis soal nomor 5 yang berkaitan sama tadi hukum Kirchhoff pertama ya. Nah, dari potongan rangkaian tertutup, tentukan arah dan kuat arus I pada gambar ini. Oke. Nah, ini kita lihat ya di sini. Pokoknya intinya itu arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, ini kan arah masuk, ini arah masuk. Berarti ini mereka kalau misalnya masuk nih saling menambahkan, kan tadi sigma I masuk kan? Nah, ini masuk berarti ini total sudah masuk 6 ampere. Lalu keluarnya 1 ampere. Ya. Berarti kalau ini masuk 6 ampere keluarnya 1 ampere, berarti nggak sesuai. Harus biar sesuai, maka ada arus yang keluar ke arah sana, ya. Kan ini arah panah masuk, berarti ini arah panah keluar ya. Nah, yang keluarnya berarti sebesar 5 ampere. Oke. Lalu menuju bagian gambar yang B sini ada 5 ampere. Ya, ini masuk, yang arah panah masuk lagi 3 ampere. Berarti total yang masuk adalah 8 ampere. Ya. Nah, dari 8 ampere ini ada yang arah panah keluar nih 2 ampere sama 5 ampere. Ya. Keluarnya 7 ampere berarti. Yang masuk tadi 8 ampere. Berarti yang ke arah sana menjadi
Iya, arahnya berarti keluar ya. Udah jelas arahnya ke arah luar sebesar 1 ampere. Oke. Nah, untuk hari ini contoh soal yang diberikan dan materinya cukup segini dulu ya. Berikutnya nanti ada latihan soal. Segitu dulu materi pembelajaran kita ya. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik dan nantinya bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal latihan dari guru kalian ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini ya. Oke, dadah semuanya.